Bagaimana nantinya Dirlantas Polda Metro Jaya mempersiapkan dan mengatur penerapan kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas rute ganjil genap telah hadir di studio Kasubdit Gakum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir. Dan selamat malam Pak Nasir. Baik, Pak Nasir, ini mengenai adanya 16 rute perluasan rute ganjil genap. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi pertimbangan adanya perluasan rute ganjil genap dan juga penambahan durasi dari penerapan ganjil genap itu sendiri? Yang pertama, dalam forum itu disepakati bahwa adanya percepatan terhadap laju kendaraan pada saat dilakukan Asian Games, dan ini rute ini ditambah dan waktunya ditambah. Yang kedua, dibahas dalam forum tersebut juga terkait dengan siklus kehidupan. Jadi polusi udara yang saat ini menjadi tidak baik di Jakarta ini, dengan pengurangan jumlah kendaraan itu akan mampu meningkatkan hasil polusi udara yang selama ini buruk. Itu yang terjadi. Ini mengenai 16 rute baru, mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh Pak Nasir dengan grafik ini. Di mana saja Pak rute-rute baru ini? Ya, rute baru itu sebetulnya yang pertama memperpanjang dari rute yang sudah ada di koridor 1 itu, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman langsung ke Jalan Tamrin, sebetulnya masuk ke Jalan Majapahit itu untuk arah ke utara, pintu besar selatan, dan lanjut ke Jalan Hayam Wuruk itu bolak-balik. Nah, lanjut ke arah selatannya itu mulai dari jalan perbatasan antara Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Jalan Sisingamangaraja, lalu Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim yang ujungnya adalah pada Jalan TB Simatupang. Itu jalur yang pertama. Lanjut yang kedua itu kita sudah memasuki mulai dari Cawang itu di Jalan Gatot Subroto, Jalan ini yang kedua boleh. Ini mulai dari Jalan Pojokan Tomang Raya itu mengarah ke Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, dan terakhir di Jalan Suryo Pranoto itu ada di TL Harmoni. Nah, ini yang merupakan jalur baru memang yang selama ini bukan bagian dari jalur ganjil genap. Lalu berikutnya adalah jalan Jalan Pramuka, Jalan Tambak ini masuk di dalam Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman sampai dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu memang jalur yang dari arah timur dan arah utara. Nah, yang terakhir itu adalah jalan dari mulai Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, sampai ke Jalan Es Parman sebagian sampai pintu tol Tomang itu sudah diberlakukan, yang saat ini sudah diberlakukan. Jadi penambahannya hanya sedikit di Jalan Suryo Pranoto atau Jalan Caringin tersebut. Tapi total ada 16 rute baru yang kemudian diperluas ganjil genap seperti itu. Tapi sosialisasi yang dilakukan akan seperti apa nih Pak Nasir? Ya, sebetulnya sosialisasi itu sudah diberlakukan dari tanggal 5 hari Senin oleh teman-teman dari Dishub, dan kita melakukan pembackupan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Ini untuk kendaraan roda 2, apakah ini berlaku atau tidak Pak Nasir? Ya, dalam pembahasan memang sempat muncul terkait dengan roda 2, namun rencana keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI dalam kebijakan tersebut, roda 2 tidak diberlakukan untuk ganjil genap. Kendaraan-kendaraan apa saja yang kemudian mendapat pengecualian dari sistem ganjil genap ini? Pengecualian itu sebetulnya sudah ada di Pergub 155 tahun 2018, seperti pejabat negara, perwakilan pejabat negara, lalu kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulan, lalu kendaraan disabilitas, lalu berikutnya adalah kendaraan yang sedang melakukan kegiatan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, lalu kendaraan dinas, baik itu TNI, Polri, dan kendaraan dinas pemerintah sipil, dan juga ada kendaraan yang diberikan prioritas apabila dilakukan pengawalan oleh kepolisian negara. Nah, itu adalah untuk melakukan pelarangan terhadap ganjil genap. Dan yang terakhir adalah kendaraan angkutan umum. Dilihat dari evaluasi selama kemudian penerapan sistem ganjil genap ini sudah terlebih dahulu dilakukan. Dari segi kemacetannya sendiri, efektivitas untuk mengurai kemacetan seperti apa? Sebetulnya memang efektif pada jalur-jalur yang dilalui. Jadi kemacetan itu berkurang pada jalan-jalan yang sekarang menjadi prioritas ganjil genap, yaitu pada jam-jam yang ditentukan. Namun setelah jam itu berakhir pelaksanaan ganjil genap, memang orang yang menunggu di sisi-sisi jalan itu akan mengambil jalan tersebut dan kembali lagi seperti jalan semula. Nah, apabila kita lihat waktu pemberlakuan ganjil genap untuk di pagi hari ini masih tidak ada perubahan?
dari jam 6 hingga jam 10. Ya. Perubahan ada di sore hari Ya, ini menjadi lebih lama karena sebelumnya dari jam 16 hingga pukul 20. Ya, betul. Di aturan baru menjadi pukul 21. Nah, ini pertimbangan diperlama durasinya ini bagaimana? Ya, karena alasan perpanjangan itu pada malam hari itu masih terjadi kemacetan yang panjang, apalagi arah ke timur, maka percepatan lalu lintas, kendaraan dalam berlalu lintas itu yang semula memang menjadi target dalam pemberlakuan ganjil genap ini dirasa masih kurang, maka ditambah 1 jam berikutnya untuk mengurai. Jadi kecepatan bisa bertambah pada durasi pemberlakuan ganjil genap tersebut. Oke, saat ini sudah memasuki masa sosialisasi seperti itu. Kapan implementasi ataupun penegakan hukum akan mulai diberlakukan? Ya, ada langkah-langkah dalam proses pemberlakuan kebijakan. Yang pertama, sosialisasi yang kini sedang dilakukan. Yang kedua, nanti akan dilakukan uji coba. Uji coba terhadap pelaksanaan pemberlakuan ganjil genap itu yang rencananya tanggal 12 sampai tanggal 6. Lalu berikutnya setelah itu dilakukan evaluasi, lalu dilanjutkan dengan penetapan kebijakan gubernur. Baru pada tanggal 9 itu akan ditetapkan sebagai pemberlakuan ganjil genap dan mulai ada tindakan represif. Baik, Pak Nasir. Terima kasih atas keterangan dan waktunya bersama kami di malam hari ini.